Kita mulai pertidaksamaan linier satu variabel, singkatannya PPLSP, ya. Yang satu, bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Bentuknya ada 3 kriteria dalam pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu: 1. Bentuk aljabar satu variabel. Satu variabelnya, variabel itu kan berbentuk abjad. Yang kedua, variabelnya berpangkat 1. Tidak ada pangkatnya. Yang ketiga, memuat tanda ketidaksamaan di antaranya lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Ini yang membedakan ini dengan yang kemarin pertidaksamaan yang bersamaan. Kalau persamaan itu tandanya adalah sama dengan. Kalau pertidaksamaan ada 4 ini. Langsung saya contohkan. Apakah di antara contoh ini ada pertidaksamaan atau bukan? 2x tambah 3 lebih besar 9. Nah, ini memuat ketiganya. Ada, ini lebih kecil ada. 2x ada variabelnya. Ada bentuk aljabarnya berpangkat 1. Tidak ada yang pangkat 2. Berarti ini termasuk contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel. Contoh yang selanjutnya, 5p tambah 3 lebih besar p pangkat 2. Bukan contohnya dari pertidaksamaan linier satu variabel. Sebabnya kenapa? Nah, ini variabelnya berpangkat 2. Contoh yang ketiga, 3x tambah 2y sama dengan 10. Bukan contohnya dari pertidaksamaan linier satu variabel. Ini 2x dan y, dan juga ini tidak. Tanda hubungnya adalah sama dengan. Padahal sini harus ini memuat ini. Nah, ini berarti ini tidak dan ini juga tidak. Ya. Sudah jelas kan perbedaannya? Ini bukan pertidaksamaan linier satu variabel karena tanda hubungnya adalah sama dengan dan 2 variabel. Sudah menyalai sudah. Dengan tiga-tiganya ini sudah menyalai. Yang kedua, ini variabelnya berpangkat 2, harus berpangkat 1 variabelnya. Nah, ini variabelnya berpangkat 1. Ada bentuk aljabarnya. Nah, ini bentuk aljabar variabelnya 1 aja. Ngerti ya? Nah, sekarang bentuk pertidaksamaan linier satu variabel dalam X, yaitu AX tambah B lebih kecil C, AX tambah B lebih besar C, AX tambah B lebih kecil sama dengan C, AX tambah B lebih besar sama dengan C. Di mana A adalah koefisien. Nah, ini koefisien. X-nya variabel. B dan C adalah konstanta. Ini sudah bentuknya seperti ini juga. Nah, ini bentuknya, ya. Bentuknya sama dengan ini bentuknya. Tapi dalam X bentuknya sama dengan di atas. Jelaskan sudah? Ya, untuk selanjutnya kita ke ekuivalen. Ekuivalensi pertidaksamaan linier satu variabel kesetaraan. Kemarin juga ada persamaan linier satu variabel, kesetaraannya ada ekuivalennya. Nah, sekarang pertidaksamaan juga ada kesetaraannya. Pertidaksamaan linier satu variabel mempunyai 2 ruas, kiri dan kanan, yang dibatasi oleh, nah ini, kalau kemarin persamaan batasnya adalah sama dengan. Kalau kemarin sama dengan, nah ini. Kalau sekarang ada 4. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Nah ini, tidak ada sama dengannya. Sama dengannya kalau harus ada lebih kecil dan sama dengannya. Lebih besarnya. Nah, untuk menentukan pertidaksamaan yang ekuivalen dapat dilakukan sebagai berikut.
Ada 3. 1. Kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan atau suku yang sama. Contohnya, X lebih besar 1 akan setara dengan X tambah 5 lebih besar 1 tambah 5. Nah, kedua ruas ditambah 5. Nah, ini tambahnya. Ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Maka ini X tambah 5, 1 tambah 5, 6. Berarti X tambah 5 lebih besar dari 6. Yang kedua, 2X tambah 4 lebih kecil dari 8. Setara dengan 2X tambah 4 kurang 4. Lebih kecil 8 kurang 4. Nah, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Sama-sama dikurangi 4. Nah, kalau tadi sebelah kiri, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Sama-sama ditambah 5. Sekarang sama-sama dikurangi 4. Maka 4 kurang 4 0, berarti tinggal 2X. 8 kurang 4, 4. Berarti 2X lebih kecil dari 4. Nah, ini. Tidak kan jelas? Ditambah atau dikurangi? Tidak. Ya, contohnya, tidak. Sekarang yang kedua. Kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif. Nah, ini. Dengan bilangan positif yang sama. Contohnya, 3X lebih kecil 9 akan setara dengan 3X ini dikali kali 5 lebih kecil 9 kali 5. Nah, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, maka semuanya dikalikan 5. Nah, dikali 5. 3 kali 5 adalah 15. 9 kali 5 45. Maka ini 3X lebih kecil 9 akan setara dengan 15X lebih kecil 45. Nah, ini dengan sini setara. Karena dikalikan dengan bilangan positif yang sama. Contoh yang kedua. 2X ditambah 1 lebih besar 7 akan setara dengan 2X dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2 lebih besar 7 dibagi 2. Nah, ini kedua ruas dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Nah, ini dibagi dengan 2. 2 bagi 2 1. Tinggal X. X ditambah 1 bagi 2 setengah lebih besar 7 dibagi 2. Nah, ini setara dengan ini. Karena kedua ruas dibagi 2, ini bagi 2, bagi 2, bagi 2. Semuanya. Jelas kan sudah? Nah, sekarang yang ketiga. Kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Tapi ingat kalau ini. Kalau dibagi atau dikalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya dibalik. Maksudnya dibalik arah. Kalau tadi menghadap ke kanan, sekarang menghadap ke kiri. Nah, ini tadi kan tandanya lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Ya, seandainya lebih kecil, nah lawannya ini dibalik. Bukan gini nanti, bukan baliknya. Dibalik berarti ini tadi lebih kecil jadi lebih besar, lebih besar menjadi lebih kecil, itu aja. Ya. Nah, sekarang contohkan. 2Y lebih kecil 5 akan setara dengan 2Y kali min 3. Nah, dikalikan dengan min 3. Lebih kecil 5 kali min 3. Maka 2 kali min 3 min 6. Min 6Y. Nah, karena tadi tandanya adalah lebih besar, sekarang jadi lebih kecil, sekarang menjadi lebih besar. Min 6Y lebih besar min 15. Karena apa? 5 kali min 3 15. Nah,
Contoh yang kedua. 5P dikurang 20 lebih besar negatif 15 akan setara dengan 5P dibagi min 5 dikurang 20 dibagi min 5 lebih besar min 15 dibagi min 5. Maka 5 dibagi min 5 min 1 min 1P. Nah ini 1 sini min 1P. Min 20 dibagi min 5 4 tambah 4. Min 15 dibagi min 5 3. Nah karena tadi tandanya itu adalah lebih besar, maka sekarang dirubah lebih ke kecil. Maka min P ditambah 4 lebih kecil dari 3. Ini setara dengan ini. Ingat ya, tapi jelas kalau ini tidak ada masalah. Ini tapi nah ini nanti biasanya ini sering lupa. Coba saya contohkan aja. Saya contohkan. Ini ada 2 lebih kecil dari 8. Benar kan? 2 kan lebih kecil dari 8. Coba sekarang saya kalikan, sama-sama kalikan negatif. 2 kali negatif 2 8 kalikan negatif 2. Ini berarti negatif 4. Ya, ini saya kalikan, ini semua kalikan negatif 2. Kalikan negatif 2. 2 kali negatif 2 lebih kecil 8 kali negatif 2. Apakah ini nanti berubah? Kita buktikan. Coba belum jangan diubah dulu. 2 kali min 2 adalah min 4. 8 kali min 2 min 16. Nah sekarang saya tanya, negatif 4 dengan negatif 16 besar mana? Masa besar negatif 16? Nah sedangkan di sini ini 0. Ini negatif 4. Negatif 16 ini. Nah, lebih jauh. Berarti ini lebih kecil daripada negatif 4. Karena apa? Yang lebih besar itu pasti di sebelah kanannya. Ini kan sebelah kirinya dari negatif 4. Berarti ini dibalik. Nah, ini dibalik. Negatif 4 lebih besar daripada negatif 16. Nah, dirubahkan ini. Kebalikan. Dibalik sudah. Itu makanya kalau dibagi atau nah sekarang ini dikalikan, coba sekarang dibagi 10 dibagi negatif 2 lebih besar daripada 12 dibagi 20 dibagi negatif 4. Benar kan ini? Nah ini dibagi negatif 5. Nah, sama. Ya, ini 4 negatif 4 negatif 5. Nah ini 10 dibagi negatif 5 negatif 2 lebih besar daripada negatif 5. Ya kan? Nah, ini benar pernyataan seperti ini. Nah, coba sekarang 10 dibagi negatif 5 akan lebih besar 20 dibagi negatif 5. Benar enggak coba? Ini negatif 2. Ini negatif 4. Ya kan? Berarti kan benar. Kalau dibagi ya itu adalah tandanya nanti dibalik. Nah, coba ini akan dibalik enggak? 10 dibagi 5 lebih kecil dari 20
dibagi 5. Coba 10 dibagi 5 itu 2. Benar kan? Kalau dibagi dengan bilangan positif. Dan sekarang dibagi dengan bilangan negatif ini. Negatif 5. Tadi tandanya menghadap ke sana, sekarang menghadap ke sini. Itu kan jelas kan sudah? Bahwa hasilnya negatif 2 lebih besar dari negatif 4. Kalau ini tetap seperti ini, ya salah. Masa negatif 2 lebih kecil dari negatif 4? Ya kan? Sudah jelas kan ya? Jelas. Kalau dibagi atau dikalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya dirubah dibaliknya. Sudah jelas kan ya? Ya, terima kasih. Nah, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita sudah membahas yaitu pertidaksamaan linear satu variabel, begitu juga dengan ekuivalensi pertidaksamaan linear satu variabel atau kesetaraan, yang mana yang sudah saya jelaskan dari Bapak Guru tadi, yang mudah-mudahan kalian ngerti dalam dan menyimak video ini. Terima kasih.